Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali diperkenankan untuk berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Islam ilmiah, yang di kesempatan kali ini kita akan mengawali pembelajaran bersama kita mengenai pelajaran bahasa Arab dasar yang akan kita kaji, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang insya Allah kita akan mulai di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, yaitu di bulan depan. Bisa kita laksanakan secara online ataupun dengan offline. Untuk online tetap dengan platform Zoom ini dengan meeting ID yang sama, password yang sama atau link yang sama. Kemudian bagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang akan melaksanakan kajian langsung, bisa kita ikuti bersama di Masjid Nur Sunnah di Bangah, Sidoarjo insya Allah. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan pada guru kita Ustadz Rizky Amirul Rasid AMA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka majelis yang mulia ini dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyapa derap langkah kita, dan di antara nikmat tersebut adalah kesempatan untuk meraih hidayah, kesempatan untuk bermajelis ilmu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji keutamaan menuntut ilmu agama, agar kita bisa menumbuhkan rasa semangat lagi untuk mempelajari ilmu agama, bahwa ini suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Baik Ustadz, Anda minta tolong untuk bisa ditampilkan slide-nya. Keutamaan menuntut ilmu agama. Itulah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Sebuah tema yang terinspirasi dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-9. Next Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu agama dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, tapi maksudnya itu kayak penegasan gitu para jemaah, bahwa nggak mungkin sama dan tidak akan pernah sama orang yang memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Orang yang tahu ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang berakhlak, dengan orang yang nggak ngerti apa-apa, kata Allah itu tidak akan pernah sama. Kenapa demikian? Karena
Agama kita adalah agama ilmu. Bukan asumsi. Bukan menurut saya, juga bukan menurut panjenengan. Baik kepada yang berbicara, kepada para jamaah, pada malam hari ini, atau yang mendengarkan. Agama ini milik Allah. Oleh karena itu, ketika Allah mengangkat Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, seorang rasul, apa ayat pertama kali yang turun? Ya, ayat pertama kali yang turun adalah Iqra, yang artinya apa? Bacalah. Ini sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Islam itu bukan pekerjaan. Islam itu bukan retorika. Islam itu bukan yang penting jamaah terhibur. Tidak. Allah katakan Iqra, bacalah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan orang-orang yang berbicara menggunakan asumsinya. Misalnya, menurut saya begini, menurut panjenengan gimana? Next, Ustaz. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan orang-orang yang berbicara menggunakan asumsinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 111 yang berbunyi waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwa sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beragama Yahudi dan Nasrani. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara surga atau neraka, kita sedang berbicara apa? Masalah dunia atau masalah agama? Ya, masalah agama. Ini ceritanya ada orang yang mengklaim surganya sendirian. Hanya milik komunitasnya. Itu kan konten di dalam ayat ini. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak kasih dalil. Mereka tidak ngasih argumentasi. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Dan Allah lanjutkan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kebenaranmu, dalilmu, argumentasimu, referensi Anda jika engkau adalah orang-orang yang benar. Oleh karena itu, di dalam Islam ini sangat memperhatikan sekali ya, sebelum berucap harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra di ayat ke-36, "Wala taqfu ma laisa laka bihil ilm." Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kita nggak boleh sholat. Kalau kita tidak memiliki ilmu tentang sholat, kita nggak boleh sujud ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara kita bersujud di hadapan Allah. Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan bicara, jangan komen, jangan beri tanggapan atau mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan bahwa kesimpulan dari keterangan para salafus saleh tentang ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang berbicara tanpa ilmu. Ya, melarang berbicara dengan prasangka yang merupakan perkiraan atau khayalan. Maka para jemaat rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini ilmiah. Semua kalau ada mau menyampaikan harus berbicara dengan dalil. Maka tidak mungkin sama orang yang tahu agama dengan orang yang nggak tahu agama. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Tapi yang kita sayangkan sekarang, majelis-majelis ilmu secara umum ya, itu sudah tidak memiliki daya magnet yang bisa memikat umat Islam untuk duduk di sana. Untuk bersimpu di hadapan Allah. Untuk meluangkan waktu mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kebanyakan manusia itu lebih suka kungku di pinggir jalan
atau di sebuah kafe, atau hangout ke hiburan-hiburan malam, atau mungkin yang sekarang sedang ngetren Fashion Week gitu ya. Semuanya sibuk bagaimana memperhias dirinya dengan pakaian-pakaian yang terkadang tidak baik dan tidak sopan, bahkan melanggar syariat. Next, Ustaz. Ya, next. Maka ada sebuah pertanyaan. Kenapa banyak sebelumnya, Ustaz? Ya, kenapa banyak kaum muslimin yang tidak tertarik dengan majelis ilmu? Kenapa banyak kaum muslimin yang tidak tertarik dengan majelis ilmu? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, ini mohon maaf mungkin slide-nya agak kendala sedikit ya. Itu tulisannya kenapa banyak kaum muslimin yang tidak tertarik dengan majelis ilmu. Kira-kira apa penyebabnya? Apalagi kalau pagi hari ini atau malam hari ini kita bicara bahasa Arab ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kebanyakan kaum muslimin tidak semangat dalam menggapainya? Ya, ada banyak faktor. Tapi di antara faktor yang terpenting yang harus kita garis bawahi adalah banyak umat Islam itu tidak tahu keutamaan, tidak tahu keuntungan mempelajari ilmu agama. Apa sih untungnya buat saya kalau belajar, khususnya pada kesempatan ini belajar bahasa Arab? Kenapa sih pas malam hari atau mungkin kita akan lanjut nanti insya Allah bulan depan di Masjid Nurul Sunnah pagi hari ya jam 10 sampai selesai. Kenapa yang harusnya weekend itu saya santai, saya liburan, saya healing gitu kan. Tapi kok saya malah harus ke masjid, belajar bahasa Arab. Kira-kira keuntungannya apa buat saya? Nah, kalau kita tidak tahu untungnya, kita nggak akan pernah hadir di Zoom ini dan besok di majelis-majelis berikutnya di Masjid Nurul Sunnah. Kenapa kira-kira? Ya, karena kita punya fitrah para jemaah. Kita punya fitrah. Apa fitrahnya? Apa sifat asli manusia? Manusia itu senantiasa bertindak dan bersikap dengan asas keuntungan. Kalau kita merasa ini tidak menguntungkan diri kita tidak akan mengerjakannya. Gino pemboten. Benar ya? Jadi manusia itu akan bergerak dengan asas keuntungan. Kalau nggak ada untung buat dirinya, ya dia tidak akan mau bergerak. Makanya saya mau tanya ini, kalau kita ngelamar pekerjaan, kira-kira pertimbangan apa pertama kali yang akan kita pikirkan? Kalau ngelamar kerja nih, pertama kali yang kita pikirkan apa? Ya, gaji. Ya, gaji. Pasti gaji dulu yang dipertimbangkan. Sebelum yang lainnya, gaji. Berapa ya gajinya saya bekerja di tempat ini gitu kan. Maka semua itu atas asas keuntungan. Ketika kita ingin melangkah, apa untungnya buat saya? Ketika kita mundur, apa untungnya buat saya? Sama para jemaah. Begitupun juga dengan ibadah. Apa untungnya buat saya? Makanya semakin banyak ilmu kita tentang keuntungan-keuntungan belajar sholat, puasa, zakat, atau mungkin pada kesempatan kali ini belajar bahasa Arab, maka kita akan semakin semangat untuk menjalaninya. Dan ini yang harus dibuka, ini yang harus disadarkan. Jadi ketika kita semakin tahu tentang ilmu-ilmu tersebut dan keutamaan saat kita meluangkan waktu untuk belajar, apalagi bahasa Arab, maka kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saya mau survei pada malam hari ini, rencananya jamaah Zoom di sini kira-kira habis ini rata-rata dari mana ya? Ini internasional ya, nasional ya Ustadz Ramdhani ya, dari seluruh Indonesia atau mayoritas dari Sidoarjo ini ya? Insya Allah campur-campur Ustaz. Nasional. Campur-campur. Baik. Jadi misalnya gini, saya mau buat survei. Rencana dari kegiatan Zoom kita malam hari ini setelah selesai kita mau kemana? Saya yakin jawabannya mayoritas ya istirahat Ustaz, tidur udah malam gitu waktunya istirahat. Oke. Misalnya gini, setelah Zoom kita udah selesai nih nanti jam 9 misalnya. Tiba-tiba kita dapat informasi bahwa mall dekat kita, terserah karena ini nasional ya saya nggak hafal. Kalau saya di Sarirogo berarti terdekat ada Lipo.
ada Sun City atau ada Matahari dan sekitarnya. Itu ternyata ada broadcast bahwa akan diadakan diskon 98% all item yang ada di dalam mall. Semuanya boleh ambil diskonnya 98%. Kita hanya bayar berapa? 2%. Dan itu berlaku sampai jam 12 malam. Jadi jam 9 sampai jam 12. Silakan mungkin yang di Jakarta atau yang di Bandung atau di lain, saya nggak hafal nama-nama mall ya. Anggap saja cek di mall terdekat kira-kira kalau misalnya ada diskon 98% all item, kita hanya bayar 2%. Pertanyaan saya, apalagi sekarang semua kan naik ya harga-harga ya. Tiba-tiba ada acara kayak seperti itu. Saya mau tanya, apakah panjenengan jadi tidur atau berkemas untuk berangkat ke mall? Ini kita bicara naluri ya, secara manusiawi ya. Kita bicara kebutuhan yang kita butuhkan. Maka mayoritas saya yakin semua jawabannya, ya kita akan berangkat ke sana. Karena kesempatan yang sangat jarang, kapan lagi seluruh isi mall, masing-masing item kita hanya bayar 2%. Pasti semuanya yang awalnya tadi niatnya habis dari kajian Zoom malam hari ini tidur, istirahat, itu akan berangkat. Gitu kan. Oleh karena itu, apa yang merubah schedule kita yang harusnya habis ini tidur, ternyata kita berangkat ke mall. Yang awalnya kita nggak tertarik sama sekali ke mall, tiba-tiba tertarik. Kenapa? Karena setiap kita akan bermain dengan logika ini. Apa untungnya buat saya mengerjakan hal tersebut? Maka semakin kita tahu tentang keuntungannya, maka semakin semangat pula mengerjakan hal-hal tersebut. Dan lagi-lagi hal ini harus diangkat dan harus dibuka ya. Apalagi di awal-awal kelas insya Allah yang kita mulai bulan depan, insya Allah di bulan Agustus. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan titik beratkan membahas dan mempelajari apa untungnya kita belajar, apa untungnya kita mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, baik di Zoom via online ini atau nanti di masjid yang kita cintai bersama. Baik, next Ustaz. Baik, ini sebenarnya animasinya ini bisa gerak-gerak ya. Mungkin karena PPT yang saya pakai terlalu canggih Ustadz, mohon maaf. Jadi harusnya ini ada gerak-geraknya, ada efek-efek warnanya ya. Namun qadarullah. Yang penting poinnya para jamaah catat di rumah ya. Baik, sebelum kita beranjak pada keutamaan yang pertama. Sebelum itu saya mau tanya gitu kan. Apa sih hukumnya menuntut ilmu agama? Apa hukumnya menuntut ilmu syar'i? Ya, saya rasa semuanya sudah paham. Dan sebenarnya yang paling layak menjawab itu bukan saya ya. Namun langsung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Bukan kegiatan alternatif. Bukan kegiatan sekunder, enggak. Bukan untuk mengisi waktu, enggak. Tapi wajib hukumnya. Bukan kalau kita sempet ya datang, kalau nggak sempet ya nggak datang dan kirim salam sama ustadznya gitu kan. Ini nggak tepat para jemaah. Sebagaimana kita luangkan waktu kita untuk sholat nih. Misalnya gini, kita lagi di mall dan kita coba flashback ya. Mall beberapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu, bukan seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang tempat sholat nyaman, bersih gitu ya. Kita flashback beberapa tahun yang lalu. Ketika jam menunjukkan jam 18.30 mau isya ini ya. Kita bicara salat isya karena salat isya ini kan penentu antara orang munafik sama tidak munafik gitu kan. Salat isya nih jatuh waktu salat isya. Maka ketika di mall kita akan tetap berusaha mencari musola meskipun terkadang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu musola di mall itu jelek sekali gitu kan. Kecil, panas, kemudian mohon maaf ya, terkadang bau pesing juga gitu kan. Nggak nyaman lah. Tapi tetap kita akan tinggalkan aktivitas shopping kita atau urusan lain kita akan pergi ke musola. Ketika ditanya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kenapa kok Anda menghentikan aktivitas belanja atau aktivitas yang lain terus Anda lebih memilih untuk cari musola yang nggak nyaman sama sekali? Apa jawaban kita? Jawaban kita mohon maaf, saya muslim dan sholat isya
menurut agama saya itu hukumnya wajib. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mewajibkan sholat. Dan Allah juga yang mewajibkan belajar agama, yang mewajibkan mempelajari Al-Qur'anul Karim, yang mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi kecuali dengan bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surat An-Nur di ayat ke-51, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman ketika dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya liyahkuma bainahum, untuk memberikan hukum di antara mereka. Ayyakulu, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak meramaikan masjid-masjid Allah. Orang kafe aja rame, mall aja rame. Kenapa ketika giliran Zoom, apalagi lebih khusus lagi wabil khusus, belajar bahasa Arab, itu kayak langsung turun drastis gitu kan. Nggak ada alasan. Kita wajib meramaikan masjid-masjid Allah, majelis ilmu, karena tadi hukumnya apa? Wajib. Maka ketika orang beriman sudah diberikan kewajiban oleh Allah, tidak ada jawaban kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kita beranjak pada keutamaan menuntut ilmu agama. Next, Ustaz. Baik. Mohon maaf ini desainnya agak kekinian ya. Ikutin metaverse ya. Baik. Keutamaan yang pertama adalah jalan pintas menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan atau Allah akan berikan jalan pintas berkat amalan ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya di sini kepada seluruh peserta Zoom. Kira-kira ada yang punya rencana nggak mau masuk surga? Ada atau tidak? Ustaz Ramdhani punya rencana nggak mau masuk surga, Ustaz? Auzubillah min dzalik, Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Semua sepakat bahwa kita pengen masuk surga. Gitu kan? Kita sepakat semua kepingin masuk surga. Oke. Nggak ada ikhtilaf di sini ya. Nggak ada yang menyelisih ya. Mungkin ada yang mau nyoba neraka ya. Nggak ada ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita sepakat semua masuk surga. Tapi ingat, ada fitrah. Ada sifat asli yang tidak bisa kita bantah. Sifat asli yang tidak bisa kita bantah. Apa itu? Yaitu manusia. Ketika menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan pasti ingin melalui jalan pintas yang tercepat. Saya ulangi lagi. Manusia punya sifat asli, punya fitrah. Ketika menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan pasti ingin melalui jalan pintas. Ya apa enggak? Gino pembuatan. Sahih. Ya. Dan ini nggak bisa dibantah, ini fitrah. Misalnya gini nih, kita weekend nih, mau liburan nih, akhir pekan sama keluarga. Misalnya yang dari Sidoarjo pengen ke Malang mungkin, atau di tempat-tempat yang lain yang di sana ada akses jalan yang lebih cepat. Saya mau tanya, lebih pilih jalan bawah atau jalan tol? Pasti mayoritas memilih jalan tol. Karena estimasi waktu lebih cepat, sehingga liburannya bisa lebih lama gitu kan. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin. Ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang ngincer sebuah tas, atau yang nggak suka tas mungkin gamis,
Atau nggak suka gamis mungkin perhiasan. Ketika berjalan di suatu mall, atau sekarang sih nggak harus di mall ya, serba online misalnya di toko online. Tiba-tiba ada tas, ada gamis, ada barang yang pingin banget segera dibeli. Saya mau tanya ibu-ibu di sini ya, kira-kira belinya hari itu juga atau ditunda 4 bulan lagi? Ibu-ibu semuanya. Pasti saya yakin nggak bisa Ustadz. Kalau saya tunda ini pembeliannya, udah diambil sama orang nanti. Saya harus beli sekarang. Gitu kan. Apalagi barang yang disukai kan. Sekarang. Dan itu fitrah yang nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, tapi nggak pernah hadir di pengajian, nggak pernah punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi, dan khususnya kita yang sudah sering ikut pengajian nih, harusnya kan naik grade gitu loh. Masa ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cuma hadir majelis ilmu saja, pahami bahasa Arab. Sampai kapan kita menjadi seorang pendengar yang tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ketika di majelis ilmu? Ya, makanya harusnya buat kita-kita nih yang udah sering pengajian, naik grade-nya, cari ustadz, cari pengajian yang pengajiannya kitab gitu loh. Jadi pengajian itu bukan hanya sekedar gaya atau dicari quotes-quotes yang indah. Sekarang kan banyak para dai seperti itu. Tapi tidak ada unsur bahasa Arabnya. Lalu bagaimana? Sedangkan Al-Quran kita dan hadis Nabi itu dari bahasa Arab. Lalu bagaimana mungkin kita hadir di majelis ilmu yang tidak ada bahasa Arabnya sedikit pun di situ? Maka hindari. Naikkan grade kita. Naikkan level kita ketika menuntut ilmu agama. Ketika hadir di majelis ilmu. Cari pengajian yang di situ ada bahasa Arabnya. Gitu para jamaah. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak ada keinginan seperti itu, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Dan buat saya pribadi juga. Mungkin kita nggak ingin masuk surga. Kenapa? Karena kita semua pasti ingin sampai ke tempat tujuan secepat mungkin. Ketika kita umroh, kita nggak pengen banyak transit, pengennya langsung Surabaya, Jeddah, Jakarta, Jeddah gitu kan. Kita pengen langsung nyampe dan itu fitrah. Maka buktikan para jamaah. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu, pelajari firman Allah dan kaji hadis-hadis Nabi. Dan bagi yang sudah lama ikut pengajian, naikkan levelnya untuk mempelajari bahasa Arab, meskipun cuma bahasa Arab dasar. Setidaknya itu memberikan manfaat bagi kita ketika mendengarkan ceramah-ceramah para asatidzah, karena ingat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah jalan pintas kita menuju ke surga. Ini keutamaan yang pertama di dalam menuntut ilmu agama. Sekarang kita beranjak kepada keutamaan yang kedua, yaitu bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan bahwa duduknya kita di sini mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, itu kita bukan hanya mendapatkan ilmu. Jangan kira, walau Ustadz datang ke pengajian yang penting dapat ilmu. Enggak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita ini sedang membuktikan sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi ilmu yang dipelajari pada serial kita yang khusus saya ampu setiap bulannya adalah bahasa Arab. Wah, pasti Allah dan Rasulnya bangga. Kenapa? Karena hambaku berusaha mempelajari bahasa yang aku pilih di dalam Al-Quran. Bahasa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah dan Rasulnya bangga. Oh, ini ada kesungguhan hambaku. Dan tentu beda dong antara seorang hamba yang biasa-biasa saja dengan seorang hamba yang berusaha mempelajari agama dengan menaikkan levelnya dalam mempelajari bahasa Arab. Dan ini pembuktian. Ustadz, apa hubungannya cinta Allah, cinta Rasul dengan pengajian? Kayaknya nggak relevan gitu ya. Lu keliru para jamaah. Saya berikan analogi sederhana terkait masalah ini. Apabila ada seorang wanita nih, misalnya, itu sedang jatuh cinta kepada laki-laki. Lalu tiba-tiba
laki-laki idaman itu yang dia cintai sepenuh hati, itu menuliskan surat untuk dia. Maka tibalah surat itu di mejanya. Pertanyaan saya, apakah wanita itu yang sedang jatuh cinta itu langsung dibuka atau ditunda? 2 bulan, 3 bulan, nanti kalau ingat baru dibuka lagi. Gimana? Ibu-ibu sekalian, atau mungkin para akhwat, atau ibu-ibu saja yang mungkin pernah melakukan, pernah merasakan yang namanya jatuh cinta gitu ya. Pasti apa yang terjadi? Dibuka gitu kan. Nggak mungkin ditinggal nyuci, ditinggal rapat, ditinggal belanja, enggak. Pasti langsung dibuka. Bahkan ada sebagian wanita itu membukanya dengan teknik tertentu agar nggak cacat suratnya gitu kan. Ketika dia buka suratnya, dia akan baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf, sampai khatamlah surat tersebut. Selesai khataman pertama, dia akan menunjukkan khataman yang kedua. Dengan lebih mentadaburi, dia akan memandang langit dan melihat bintang-bintang. Dia ingat wajah laki-laki dan seterusnya. Lalu dia lipat surat tersebut, dia taruh di tempat yang aman, bahkan kalau perlu besok ke tukang fotokopi untuk dilaminating. Biar terjaga gitu ya. Ya kurang lebih demikianlah orang yang sedang jatuh cinta. Itu gaya orang yang sedang jatuh cinta. Sekarang saya mau tanya kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita cinta nggak sama Allah? Ya, kita cinta nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Karena semua di mood ya, saya nggak tahu ini, nggak tahu jawabannya ya. Tapi saya yakin semoga semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kita merasa mendapatkan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita pernah merasa nggak mendapatkan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Dan selanjutnya, apa sih surat cinta yang Allah turunkan kepada kita? Apa surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, surat cinta itu adalah Al-Qur'an. Surat cinta itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita baca, itu apa awalnya? Surah kan, suratun. Itu kan artinya surat-surat. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan salah satu nama Al-Qur'an itu adalah Ar-Rahman. Dan arti kata rahmah itu apa? Kasih sayang. Itu surat tanda sayang kepada kita. Ada berapa surat? Boleh seperti Ukti Dewi di situ kalau mau komentar lewat chat di Zoom biar kita interaktif ya. Kira-kira ada berapa nih jumlah surat cinta yang Allah berikan kepada kita? Masa orang jatuh cinta nggak tahu surat cinta dari kekasihnya? Sahih, 114 surat. Pertanyaan berikutnya, sudah dibaca semua atau belum? 114 surat itu. 114 itu sudah dibaca semua atau belum? Sudah Ustadz waktu Ramadan gitu ya. Di luar Ramadan agak berkurang lagi Ustadz gitu kan. Oke, nggak ada masalah. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kira-kira paham nggak apa yang Allah sampaikan di dalam surat-surat tersebut? Ya. Nah, nggak semuanya bisa difahami gitu kan. Maka pertanyaan yang terakhir, dan ini yang menentukan. Ketika kita sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita nggak paham apa isi surat-surat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita nggak paham. Kita baca Allahus Samad, kita nggak paham apa makna as-samad. Ketika kita baca inna a'tainakal kautsar, kita nggak paham apa itu al-kautsar kira-kira atas nama cinta. Apakah kita akan pasrah begitu saja? Atau kita akan cari orang yang paham
yang mengerti bahasa Al-Quran dan mengerti tafsir Al-Quran untuk mentranslate dan menjelaskan isi kandungan di ayat-ayat tersebut, di surat-surat cinta tersebut. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada analogi di atas. Ketika seorang wanita tadi yang jatuh cinta ya, itu buka suratnya, ternyata laki-laki yang dia cintai itu nulis suratnya pakai bahasa Arab. Begitu dia baca nggak paham. Kira-kira nih, bagi orang yang sedang jatuh cinta ketika itu, pasrah, atau dia cari orang untuk mentranslate, atau mungkin bahkan dia belajar bahasa Arab itu. Maka atas nama cinta, kita nggak akan tinggal diem para jamaah. Kita nggak akan tinggal diem. Kita akan cari apa makna as-somad. Kita akan cari ustadz untuk menjelaskan lam yalid walam yulad. Kita akan cari ustadz untuk mengajari kita apa makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan kalau kita nggak tertarik untuk mempelajari makna-makna dari surat-surat tersebut, mohon maaf, Anda nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu butuh apa? Silakan komentar, Izub. Karena cinta itu butuh apa? Ya, yang diutamakan adalah cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh bukti. Makanya para ulama memberikan sebuah bait syair yang terkenal ya tentang kisahnya Laila. Kullun yadda'i waslan bilaila wa Laila lam tukirru lahum bidak. Setiap laki-laki itu ngaku pacarnya Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui kalau mereka itu pacar-pacar atau pasangan-pasangannya. Setiap umat Islam itu mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah. Tapi yang jadi masalah hari kiamat nanti, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dustakan. Kalau dustakan kita, Allah dustakan cinta kita kalau kita tidak membuktikan dengan langkah-langkah yang konkret dalam kehidupan kita. Maka nggak mungkin orang yang cinta kepada Allah itu nggak mau membaca, mempelajari ayat-ayat Allah termasuk dengan cara memahami menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Oleh karenanya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang jadi cinta itu nggak mungkin nggak tertarik dengan orang yang dicintainya. Ya, kita harus memiliki waktu untuk mempelajari sosok yang kita cintai. Kalau di detik ini ada yang tanya kepada kita, coba sebutkan 56 nama-nama Allah. Kira-kira bisa menjawab atau tidak? Masih kesulitan. Padahal Nabi SAW mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man asahha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Dan ini bukan pembatasan ya 99 ini ya kata para ulama. Ini adalah diskon yang Allah agar mempermudah orang-orang agar bisa masuk surga. Ya, dikasih minimal 99. Tapi nama-nama Allah lebih dari 99. Kata Rasul, barang siapa yang menghafal, memahami maknanya, lalu mengamalkan makna dan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Maka apakah mungkin orang yang sudah mengaku cinta kepada Allah berpuluh-puluh tahun, tapi dia nggak hafal dengan nama-nama Allah? Nggak mungkin kayaknya. Maka kita harus semangat dalam mempelajari ilmu agama. Termasuk kalau ada yang tanya kepada kita tentang makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kira-kira apa? Silakan, saya ingin tahu, coba jawab di kolom komentar. Apa makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Baik, ini kaki kambing ya. Kurang sedikit ya. Tapi mayoritas kalau kaum muslimin kita tanya, apa kesukaan makanan Nabi Muhammad, rata-rata jawabnya apa? Kurma. Karena orang-orang Arab gitu ya, suka kurma gitu ya. Padahal enggak. Makanan kesukaan Nabi SAW adalah apa? Paha kambing. Paha kambing. Ini pertanyaan simpel tapi bisa membuka gitu loh para jamaah. Seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua keterangan itu pakai bahasa Arab. Maka kita nggak akan bisa memahami dan kita nggak akan bisa
memahami, kemudian mengerti itu semua kecuali kita belajar bahasa Arab. Kan seperti itu. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana yuridu an ya'rif madza hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin menilai sedalam apa cintanya kepada Allah, tanya kepada dirinya, seperti apa dia memperlakukan dirinya terhadap Al-Qur'an. Itu barometer. Dan ini keutamaan kedua ya, bahwasanya kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita pahami bahwa Islam itu tidak melarang untuk menjadi orang yang ahli dunia, karena nggak semuanya jadi ustadz gitu kan, nggak semuanya jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi berbagai macam profesi. Akan tetapi yang diminta adalah jangan lupa perkara akhirat, sesibuk apapun kita, karena dengan ilmu akhirat itulah, dengan ilmu agama itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang dikritik itu adalah orang yang nggak punya waktu untuk pengajian. Ya, maka jadikan dunia ini menjadi sarana kita menuju akhirat. Dan kembali ke pembelajaran bahasa Arab kita cuma sebulan sekali di Sabtu pertama insya Allah. Insya Allah ini sangat mudah, ringan, dan tidak ada yang ruwet-ruwet gitu ya. Apalagi kitab yang kita pakai juga adalah kitab karya anak bangsa juga, dari sisi namanya juga dimudahkan. Insya Allah nggak ada sulit-sulitnya. Dikasih tabel, dikasih diagram, ini semuanya mudah. Tinggal kita kira-kira ada keinginan yang kuat gak, 1 bulan sekali saja. Setidaknya kita nanti ketika di hadapan Allah punya hujah. Ya Allah, saya sibuk kerja, saya sibuk ngurus anak, saya sibuk ngurus suami, saya sibuk cari nafkah. Tapi saya punya bukti. Sebulan sekali saya berusaha mempelajari bahasamu yang mulia, yaitu bahasa Arab. Insya Allah ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa di antara keutamaan menuntut ilmu agama, derajat yang akan diangkat di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama itu akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah yang memberikan garansi kepada kita, yang menjamin. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kehinaan, tidak ada kerugian bagi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Next, Ustaz. Dan itulah akhir dari pembahasan kita malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah atau meng-charge kembali ya, ngecas lagi lah, agar kita naik lagi isi baterainya, semangat lagi dalam mempelajari ilmu agama, khususnya yang paling penting adalah ilmu alat ya, karena kalau kita bicara ilmu alat ya, selayaknya seorang muslim harus memilikinya meskipun ilmu-ilmu yang dasar. Setidaknya dia tahu dan paham, sehingga ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan hadis Nabi, itu ada ilmunya, dalam artian diilmui terlebih dahulu dengan bahasa Arab itu. Baik, jazakallah khair. Bisa mengikuti sosial media kami di situ yang tertera di YouTube, Instagram, kemudian juga Facebook dan Telegram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.